Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Hari Pendidikan Nasional menjadi wujud ucapan terima kasih kepada pejuang kemerdekaan. Maka dari itu Universitas Semarang menggelar upacara serta memberikan penghargaan kepada mahasiswanya yang berprestasi sebagai wujud apresiasi pada mahasiswanya. Universitas Semarang menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional sekaligus menjadi ajang untuk memberikan penghargaan kepada unit kegiatan mahasiswa yang berprestasi di halaman kampus USM pada Jumat 2 Mei 2025. Pada kesempatan tersebut, Rektor USM Dr. Supari STMT membacakan amanat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Pada tahun 2025 ini, tema yang diangkat pada Hari Pendidikan Nasional adalah partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Hari Pendidikan Nasional menjadi bentuk penghormatan kepada Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Melalui perjuangannya meletakkan dasar-dasar pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal tersebut juga disampaikan Rektor USM mengenai pentingnya anak bangsa untuk mengenyam pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakangnya. Lebih lanjut dalam upacara tersebut, Rektor USM memberikan penghargaan kepada beberapa mahasiswa yang meraih prestasi dan membanggakan Universitas Semarang. Menurut Rektor USM, pada jenjang perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya akan dihadapkan pada teori di dalam kelas saja, tetapi dapat mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus. Rektor USM memberikan akreditasi unggul yang baru saja diraih USM ini untuk memberikan kontribusi dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita luhur para pendiri USM. Berakhir ricuh hingga beberapa masa harus diamankan pihak kepolisian. Aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah ini tidak hanya menyampaikan orasi, tetapi juga menyampaikan 9 tuntutan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah berakhir ricuh, bahkan diwarnai dengan tembakan gas air mata pada Kamis 1 Mei 2025 lalu. Aksi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan orasi dari Serikat Buruh Indonesia atau KASBI di Jalan Pahlawan tepat di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, penyampaian orasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI hingga pukul 16. Aksi yang awalnya berjalan damai setelah penyampaian orasi dan sejumlah perwakilan serikat juga menyampaikan 9 tuntutan pada Gubernur Jateng. Ketua AJI Semarang Aris Mulyawan menyampaikan isi dari 9 tuntutan yang diajukan langsung pada Gubernur Jateng Ahmad Lutfi. Tidak digaji hingga berbulan-bulan, bahkan ini ada pemihakanan sejumlah jurnalis di media besar ya. Ini juga gelombang inilah seperti itu. Yang terjadi adalah di Jawa Tengah itu ada pemiskinan terhadap jurnalis. Kenapa pemiskinan? Karena gajinya itu dipotong, kemudian gajinya dicicil sakcirit, kemudian itu terlambat berbulan-bulan. Maka kami meminta kepada pemerintah untuk menindak perusahaan media yang melakukan kejahatan kemanusiaan seperti ini. Dan kami mendesak kepada Dewan Pers untuk mencabut verifikasi faktual maupun administrasi terhadap perusahaan media yang terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan ini. Itu tuntutan dari kami. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kericuhan berlangsung ketika massa membakar alat peraga unjuk rasa yang mereka bawa dan merobohkan pagar di median jalan tersebut. Akibat dari kericuhan tersebut, polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang ricuh.
Sejumlah massa aksi mengalami luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Bahkan beberapa massa juga diamankan oleh kepolisian setelah melakukan provokasi yang memantik kericuhan. Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengungkapkan kehadiran mahasiswa dalam aksi demo Hari Buruh ini dilatar belakangi sikap peduli pada kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia. Kasihkanlah, dan dipukul kasihkanlah. Orang dengan saya, ikut dengan saya. Ada yang dipukul. Jadi kita dari teman-teman mahasiswa, bagian daripada aksi kali ini di pada My Day. My Day ini bukan satu peringatan, tapi bagaimana hari ini memperjuangkan bagaimana teman-teman mahasiswa pun kelak nantinya bakal jadi buruh. Itu yang jelas yang pertama. Hari ini ketika melihat kesejahteraan buruh itu sangat jauh daripada rasa ketimpangan dan ketidakadilan. Makanya hari ini teman-teman bagaimana nggak cuma My Day saja, tapi jadi peringatan Hari Pendidikan Nasional. Itu jadi pembenahan bagaimana pendidikan hari ini yang dirasa tidak pernah memerdekakan. Tapi yang terjadi hari ini pendidikan hanya sebatas bagaimana kurikulum gonta-ganti, kesejahteraan guru tidak pernah diperhatikan, dan juga akhirnya murid terbelenggu dari satu ketidakjelasan. Jadi kita hari ini menuntut bagaimana pertama kesejahteraan buruh, jaminan daripada hari ini banyak guru dan juga buruh petani yang akhirnya terimbas daripada jeratan-jeratan oligarki yang mementingkan satu kepentingan, yakni bisnis mereka, tapi tidak pernah memperhatikan kesejahteraan daripada buruh itu sendiri. Berfokus pada pemulihan mental korban bencana, kegiatan pelatihan Psychological Support Program atau PSP ini penting untuk dilakukan agar relawan PMI dapat memberikan bantuan yang maksimal pada korban bencana. Palang Merah Indonesia Kota Semarang memulai pelatihan Psychosocial Support Program atau PSP yang ditujukan untuk memberikan penguatan psikologi korban saat terjadi bencana. Pelatihan yang diikuti 35 peserta dari Korps Sukarela atau KSR, Tenaga Sukarela atau TSR, dan karyawan di kampus Pol Bitrada ini berlangsung selama 3 hari pada 25 hingga 27 April 2025. Dr. Awal Prasetyo, Ketua Pengurus PMI Kota Semarang, mengungkapkan kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran untuk anggota PMI untuk agar bisa memberikan pelayanan psikologi kepada korban. Perjalanan penyelenggaraan program dukungan psikososial untuk melatih para relawan memiliki keterampilan sekaligus kompetensi untuk memberikan dukungan psikologi dan sosial terhadap para korban bencana, baik secara individu maupun komunal. Oleh karena itu, pada hari ini kita menyelesaikan pelatihan itu kepada 35 peserta sebagai relawan Psychosocial Support Program PMI Kota Semarang, dan kedepannya diharapkan para relawan tersebut memiliki kompetensi dan bisa ditugaskan oleh PMI Kota Semarang untuk membantu masyarakat Kota Semarang khususnya yang menjadi korban bencana alam. Pelatihan PSP berfokus pada mentalitas korban agar bisa bangkit dan menata kehidupan setelah mengalami musibah bencana. Maka dari itu, penting bagi anggota PMI untuk mengikuti pelatihan PSP agar bisa menjadi bekal ketika diterjunkan langsung ke lokasi bencana. Dalam ujian tulis berbasis komputer tahun ini, terdapat 2 program studi baru di Universitas Brawijaya, yaitu Prodi Bioinformatika dan Prodi Smart Farming. Walaupun baru, namun berdasarkan data yang ada, jumlah pendaftar Prodi Bioinformatika melalui jalur tes tulis melebihi target yang dicanangkan. Hal ini menjadi motivasi tinggi bagi penyelenggara untuk memberikan yang terbaik bagi prodi baru, termasuk melalui kelas internasional bersama kampus dari luar negeri. Salah satu tim penyusun Prodi Bioinformatika, Profesor Fatia, mengaku senang dengan banyaknya pendaftar Prodi Bioinformatika dalam tes tulis tahun ini. Prodi ini baru tahun ini berjalan sehingga antusias pendaftar menjadi kebahagiaan tersendiri bagi tim penyusunnya. Menurut Fatia, walaupun baru namun pihaknya tidak mau setengah-setengah sehingga prodi tersebut sudah memiliki kerjasama dengan berbagai kampus di luar negeri yang memiliki prodi yang sama. Nantinya para mahasiswa Prodi Bioinformatika ini juga dapat mengikuti kelas internasional bersama dengan kampus luar negeri.
adanya prodi baru di Departemen Biologi yaitu prodi Bioinformatika. Kami sebagai tim pemikir pembuatan proposal dari prodi baru ini sangat appreciate dan terima kasih kepada masyarakat karena ternyata pendaftar yang sampai detik ini masuk ke Universitas Brawijaya di spesialnya di program studi bioinformatika lebih dari yang kita perkirakan 1:3, sehingga ini menjadikan sesuatu yang membahagiakan atas kerja keras kami. Kemudian ada hal yang patut kita sampaikan ke masyarakat, yaitu bahwa kita nanti akan melakukan kerjasama dan sudah disetujui kedua belah pihak dengan Ritsumeikan University Jepang, sama-sama prodinya bioinformatik dan kelasnya nanti adalah kelas internasional. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah khusus itu kita akan sharing kuliah secara hybrid gitu, sehingga nanti mahasiswa juga nanti bisa melakukan praktek di Jepang, tidak hanya di Indonesia. Karena ada satu semester di semester 5 dan 6 itu adalah melakukan magang, entah memilih dimanapun, di negara manapun, dengan perusahaan ataupun dengan institusi penelitian, itu merupakan satu poin yang tidak dimiliki prodi yang telah berjalan di universitas lain. Jadi itu menjadi kelebihan di Departemen Biologi, khususnya prodi Bioinformatika. Fathia optimis prodi bioinformatika ini akan terus berkembang sehingga dapat menarik minat mahasiswa serta mampu menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh dunia bioinformatika secara global. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Kembali digelar, Rineka Pajajaran ke-7 menghadirkan Cultural Camp yang didiri oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatinangor. Berikut laporan lengkap tim Divya Unpad TV. Fakultas Ilmu Budaya Unpad kembali menggelar acara Rineka Pajajaran Selasa 29 April di FIB Unpad. Rineka Pajajaran Cultural Camp ini dihadiri oleh 900 siswa SMA Negeri 1 Jatinangor sebagai bentuk kolaborasi antara FIB Unpad dan SMA Negeri 1 Jatinangor. Acara ini meliputi kuliah umum, workshop aksara Sunda, Jepang, dan Arab, olimpiade permainan tradisional, dan pagelaran harmoni demokrasi Nusantara. Permainan yang dilombakan antara lain adalah engkle, galah asin, nanggung suluh, dan ngandong baboko. Taufik Ampera selaku penanggung jawab acara menjelaskan, Rineka Pajajaran ke-7 ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para siswa SMA terkait dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan demokrasi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan kepada para siswa, khususnya kelas 1, kelas 2, terkait dengan pengetahuan yang ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ikaan serta demokrasi. Kemudian selain itu juga kami ingin mengenalkan kembali permainan tradisional, yaitu melalui kegiatan olahraga, olimpiade olahraga tradisional. Selain itu juga nanti ada kegiatan workshop aksara, yaitu aksara Jepang, aksara Sunda, aksara Arab atau kaligrafi Arab, dan aksara Tiongkok. Kemudian nanti ada pertunjukan yang diisi oleh kegiatan kreatif dari para siswa berkolaborasi dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jatinangor, Uus Usman, menyebut para siswa begitu antusias mengikuti rangkaian acara Rineka Pajajaran. Beliau berharap bahwa acara ini dapat memberikan motivasi untuk para siswa ke depannya. Alhamdulillah, siswa-siswa kami dari SMA Negeri Jatinangor antusias sekali dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini, khusus untuk anak-anak kami dari SMA Negeri Jatinangor, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu budaya tentunya di sini. Kemudian juga berkaitan dengan demokrasi yang berjalan di negara Indonesia ini. Selain berkolaborasi dengan SMA Negeri 1 Jatinangor, Rineka Pajajaran Cultural Camp juga berkolaborasi dengan Universitas Utara Malaysia bertemakan Malam Citra Budaya. Dari Jatinangor, Sumedang, Hairunisa Rahmatika, Andin Destiani Ramadhani melaporkan untuk USM TV. Rektor Universitas Hasanuddin jamin pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 berlangsung adil dan bebas curang. Jajaran pimpinan Unhas melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan ujian di kampus Tamalandrea dan kampus Goa.
Berikut informasi selengkapnya. Jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di kampus Tamalan Rea dan kampus Goa pada Rabu 23 April 2025. Kegiatan ini melibatkan unsur majelis wali amanat, rektor, senat akademik, wakil rektor, sekretaris universitas, para dekan, ketua lembaga, serta tim manajemen Unhas. Lokasi monitoring diantaranya pada lokasi ujian di perpustakaan, layanan bahasa, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jomba MSc menegaskan komitmennya untuk memastikan UTBK berjalan dengan baik. Ia juga menyebut jika pemantauan pelaksanaan UTBK yang merupakan agenda nasional harus dikawal bersama secara adil serta bebas dari kecurangan. Lebih lanjut, Profesor JJ sapaan akrab dari Guru Besar Ilmu Kelautan ini menjelaskan jika ujian tersebut merupakan rangkaian dari sistem penerimaan mahasiswa baru secara nasional setelah SNBP dan fokus pada penerimaan berbasis ujian tulis dan berbasis komputer yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sebenarnya ide ini sudah lama saya minta supaya kesehatan secara menyeluruh di UNHAS itu digalakkan ya, dikembangkan melalui layanan mulai dari MCU untuk dosen, tendik, kemudian kita extend untuk termasuk keluarga. Lalu kemudian kita bergerak untuk mengcover seluruh mahasiswa UNHAS supaya juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan follow up setelah itu. Dan alhamdulillah ini sudah mulai semakin dengan UNHAS sehat ini, pekan sehat ini akan kita pastikan seluruh mahasiswa UNHAS itu bisa mendapatkan layanan dengan baik, dengan benar dan dekat ya, kan dengan mendekatkan mereka di kampus. Pada saat mereka kuliah ada yang merasa kurang enak, langsung aja ke sini, dan itu sudah tercover semua melalui termasuk mobile JKN, bro. Mereka ini kan anak-anak milenial ya, generasi Z yang muda. Kami sudah cek tadi, mereka yang sudah kapitasinya di sini itu sangat aktif dalam mobile JKN untuk mereka datang, daftar dan sebagainya. Wakil Ketua 1 Majelis Wali Amanah Unhas, Arsyad Taha, mengapresiasi pelaksanaan UTBK di Unhas. Arsyad menilai secara keseluruhan kondisi pelaksanaan UTBK berjalan dengan baik. Menurutnya, tim penyelenggara di Unhas telah mempersiapkannya dengan baik, transparan, dan protektif, sehingga UTBK dapat menjadi saringan yang baik untuk mendapatkan bibit generasi yang baik pula. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SP BMK, mengatakan jika monitoring akan dilakukan oleh tim pusat selama 4 hari pelaksanaan UTBK. Hal itu agar pengawasan ujian berlangsung berlapis. Aminah Rahma Ahmad, Musyaiful, Unhas TV. Pemirsa, Museum Sejarah Alam Amerika New York membuka Gilder Center dengan arsitektur imersif yang dirancang untuk menggugah jiwa eksplorasi. Mulai dari habitat kupu-kupu, lebah, dan semut tropis, hingga ruang interaktif, pengunjung diajak belajar sains secara lebih menyenangkan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berkunjung ke bagian terbaru di American Museum of Natural History di New York, yang menggugah rasa ingin tahu karena desainnya yang futuristik tapi berkesan organik. Seolah kita berada di dalam lorong yang tererosi air dan angin, menuju berbagai galeri dan pavilion interaktif, dan ada juga perpustakaan. Lebih dari 4 juta artefak dan spesimen dipamerkan. Banyak diantaranya baru diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya. Glider Center for Science, Education, and Innovation ini buka Mei lalu. Pengunjung bisa menikmatinya setelah membayar biaya masuk museum yang berkisar antara $16 untuk anak dan $28 untuk dewasa. This building not only adds space to the museum, but it improves the circulation and flow with the existing campus, providing easier mechanisms to navigate around the exhibitions in the existing campus with the exhibitions in the new building. Glider Center menghubungkan 10 bagian museum yang tersebar seluas 4 blok di Manhattan. Interior dirancang agar pengunjung merasa berada di dalam ngarai atau gua.
Desain ini menggambarkan bagaimana beragam hal saling terhubungkan di alam. When I first started to design it, I was really thinking about what kind of landscape makes you curious, makes you want to explore. And you think of all the old adventurers going out into canyons and discovering geological formations. So I really studied those to see what it was about them that makes you curious. Di insektarium ini ada model sarang lebah modern yang berisi koloni semut pemotong daun. Juga vivarium dengan iklim tropis yang lembab, berisi 80 spesies kupu-kupu. Lantai atas merupakan anjungan hewan laut dan sejumlah laboratorium di mana pengunjung bisa melihat langsung bagaimana pegawai museum menangani spesimen. Di lantai 4 pengunjung bisa melihat koleksi buku-buku langka dan tersedia ruang baca yang sunyi. Biaya pembangunan $465 juta merupakan investasi monumental untuk edukasi warga tentang alam. Dari Manhattan, New York, VOA.